Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Ina Asmalik. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan di Kerajaan Gaib Wentira. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak Umar akhirnya membawa air di dalam sebuah kendi yang sudah dibacakan mantra oleh Kek Bure. Pak Umar mencari cara akal untuk menuangkan air tersebut ke dalam bak mandi dan air minum untuk istrinya, tanpa harus ketahuan jika dirinya datang ke rumah. Sementara itu Pak Umar melihat Ibu Lara sedang berpamitan kepada kedua pegawainya di warung makan untuk pergi berbelanja. Ia mencoba masuk ke rumahnya melewati pintu belakang agar tidak ada yang melihat. Pak Umar pun cepat-cepat menuangkan setengah air di dalam kendi ke dalam bak mandi. Kemudian sisanya ia tuangkan ke dalam galon berisi air minum agar bisa diminum oleh istrinya. Setelah selesai tanpa menunggu istrinya pulang, Pak Umar segera pergi dari rumahnya. Ia merasa lega dan berharap kalau air mantra yang diberikan Kek Bore mampu membuat sang istri mengeluarkan jimat yang tertanam di dalam tubuhnya. Di rumah Kek Bore ternyata dia hanya ingin menipu Pak Umar agar mendapatkan uang bayaran, dan juga memberikan air di dalam kendi itu hanya untuk membinasakan Pak Umar. Kek Bore melakukan hal tersebut karena diperintah oleh Ratu Evenor. Setelah Pak Umar membawa kendi tersebut, ia akan menjadi incaran iblis Wentira dan akan menjemput nyawanya sendiri menjadi tumbal pesugihan. Air mantra yang dimasukkan ke dalam kendi itu tidak akan berpengaruh untuk Ibu Laras. Sebaliknya, pada saat Pak Umar membawa kendi tersebut, iblis Wentira sudah menandai jika laki-laki itu adalah incaran bagi mereka. Sementara itu Pak Umar akhirnya tiba di rumah ibunya, laki-laki tersebut. Kemudian pergi ke kebun durian miliknya dan mengambil banyak buahnya untuk dijual. Sesuai dengan nama Kabupaten Montong, durian Montong berasal dari Kabupaten Pak Umar yang tinggal bersama dengan ibunya. Pak Umar pun menelpon Aldi anaknya untuk mengambil bagiannya dan sisanya akan dijual. Ia juga tidak lupa menyuruh Aldi mengantarkan durian untuk ibunya. Aldi sempat berpikir apa yang sedang terjadi antara kedua orang tuanya sampai tidak lagi tinggal bersama. Pada saat ini mungkin adalah kesempatan bagi Aldi untuk bertanya kepada ayahnya tentang permasalahan keluarganya. Bapak hanya berbeda pendapat dengan ibumu, Nak. Kali ini ibu sudah tidak mau lagi mendengar apa kata bapak, ucap Pak Umar menjelaskan pada Aldi. Aldi pun tidak tahu pendapat apa yang membuat mereka saling berselisih sampai sejauh ini. Setahu Aldi, ibu dan ayahnya adalah orang yang bijak dalam menghadapi masalah. Mereka akan saling mendengar saran dan akan mengambil langkah apapun dengan cara berunding. "Maaf Pak, emang masalahnya apa sampai Bapak benar-benar tidak mau balik ke rumah?" tanya Aldi merasa penasaran. "Nanti kamu akan mengerti. Setelah kamu mengerti, Bapak berharap kamu tidak membenci kami berdua," jawab Pak Umar. Rasanya percuma saja bagi Aldi bertanya kepada ayahnya karena sang ayah seringkali menutupi apapun masalah di dalam keluarga. Aldi akhirnya berpamitan kepada sang ayah untuk pulang dan mengantar durian tersebut ke rumah ibunya. Pak Umar menyuruh Aldi pergi ke rumah ibunya agar dirinya bisa tahu kondisi sang ibu. Setelah Pak Umar memberikan air mantra tersebut, tidak berapa lama Aldi pun tiba di rumah ibunya. Ia melihat sang ibu sedang menikmati makan sorenya. "Makan Di," tawar Ibu Laras pada anak semata wayangnya. "Iya sudah Bu. Aku simpan di mana durian ini?" tanya Aldi sambil membawa 5 ikat buah durian yang sangat besar-besar. "Simpan 2 saja untuk ibu. Yang 3 buah itu bagikan ke keluarga Sarah saja. Kamu simpan di dekat mesin cuci," ucap Ibu Laras sambil mengunyah makanannya. "Oh ya, memang kenapa sih Bu? Kok Bapak tidak mau pulang ke sini?" tanya Aldi sambil membuka lemari pendingin di rumah ibunya dan mengambil 1 buah jeruk. "Tidak tahu," jawab Ibu Laras tampak acuh. "Sudah bilang sama saya, ada masalahnya yang kita bantah katanya," saut Aldi sambil mengupas kulit jeruk dan membuang kulitnya ke tempat sampah.
Ibu Laras yang sedang menikmati makanannya pun berhenti mengunyah. "Apa katanya?" tanya Ibu Laras. "Bapak bilang ada masalah saja, tapi tidak bilang apa masalahnya." "Oh ya, saya pulang dulu Bu, saya janji sama Sarah tidak lama-lama," jawab Aldi yang langsung berpamitan pada ibunya. Malam hari Pak Umar merebahkan tubuhnya di kasur. Terasa lelah dirinya karena seharian kemarin, hingga hari ini ia begitu sibuk. Namun Pak Umar masih saja memikirkan istrinya yang melakukan pesugihan dan begitu mengganggu pikirannya. Ia selalu berdoa dan berharap air mantra yang diberikan Kek Bore mampu membuat jimat yang berada di dalam tubuh istrinya dapat keluar. Sesudah itu Pak Umar tampak mulai mengantuk dan kemudian tertidur pulas. Di lain tempat Ibu Laras merasa begitu gelisah hingga ia bersemedi di ruang khusus untuk memanggil sang Dewi. Dewi Lexiana memberitahu kepada Ibu Laras bahwa Pak Umar suaminya datang ke Tugu Wentira untuk mencari tahu cara mengeluarkan jimat yang sudah tertanam pada dirinya. "Suami saya ke perbatasan kota gaib?" tanya Ibu Laras terkejut. "Iya." "Sudah aku bilang jangan ikut campur, dia malah semakin menjadi," runtuk Ibu Laras. Detak jantungnya tidak karuan, hatinya gelisah karena Pak Umar suaminya sedang berada di dalam bahaya. "Saya mohon Dewi, saya mohon jangan lukai suami saya, jangan ambil nyawanya Dewi," rengek Ibu Laras meminta pertolongan kepada Dewi Lexiana. "Tidak ada yang bisa merubah keputusan Raja Kesamus dan Ratu Evenor di kerajaan gaib Wentira ini," sahut Dewi Lexiana membuatnya semakin ketakutan. Ibu Laras mencoba menelpon ponsel suaminya tetapi tidak juga diangkat. Kemana sih dia?" gerutu Ibu Laras. Sementara bertepatan jam 1 malam, angin berembus kencang hingga jendela kamar dan pintu kamar Pak Umar terbuka dengan kerasnya, meskipun sudah terkunci. Pak Umar tidak menyadari bahwa dirinya kalau sedang dipopong oleh para jin Wentira untuk dibawa ke alamnya. Para pengawal kerajaan Wentira mengambil kesadaran Pak Umar hingga laki-laki itu tidak dapat merasakan apa-apa. Sementara itu di saat Pak Umar membuka matanya, ia merasa seperti berada di negeri dongeng. Pak Umar kebingungan karena saat mengusap matanya, kedua tangan serta kakinya sudah terikat dengan kuat. "Saya di mana?" tanya Pak Umar yang juga mencoba melepaskan jeratan tali yang dibuat oleh makhluk di kerajaan Wentira. Sementara tiba-tiba saja Pak Umar mendengar suara gemuruh yang berasal dari kereta kencana yang datang. Sesudah itu terlihat seorang raja beserta ratu yang turun dari kereta kencana itu. "Apakah saya berada di Wentira?" batin Pak Umar menggumam. Pak Umar tampak tercengang melihat sosok raja dan ratu Wentira datang menghampirinya yang sedang dalam keadaan terpasung. Dari raut wajah raja dan ratu terlihat mereka tampak geram dan sangat marah kepada Pak Umar. "Istrimu sudah memberitahumu kan kalau ia bersekutu pada kami, tapi kenapa kau bersikeras untuk mengusir bangsa kami yang bersarang di tubuh istrimu?" tanya Ratu Evenor dengan suara serak dan mengerikan. "Saya tidak ingin istri saya berada di jalan yang salah," jawab Pak Umar tegas. "Ingat, yang sudah bersekutu dengan kami selama dirinya masih hidup, ia akan terus menjadi pengikut kami sampai mati. Tidak ada yang bisa melepaskan jimat yang sudah tertanam di tubuh istrimu," ucap Raja Kesamus memberitahu Pak Umar. "Tidak ada yang tidak mungkin. Tuhanku Allah Maha Kuasa, dialah yang berhak menentukan segalanya di dunia ini maupun hidup dan mati makhluknya," teriak Pak Umar membela diri sehingga Raja Kesamus dan Ratu Evenor tampak murka. "Tidak usah kau bawa nama Tuhanmu, kalau kau hidup kaya raya itu asalnya dari kami," dengus Ratu Evenor dan ia segera memerintah pengawal Orion dan Messier untuk menyeret Pak Umar ke dalam neraka Wentira. "Tidak, kalian mau apakan saya?" teriak Pak Umar yang berusaha membebaskan dirinya. Orion dan Messier Nebula langsung menarik kedua tangan Pak Umar dan dilemparkan ke dalam jeruji besi yang dalamnya terlihat seperti neraka. Pak Umar segera berlari meminta untuk dibebaskan. "Kau akan menjadi tumbal istrimu sendiri. Saya akan meminta Laras berterima kasih padamu karena kamu sudah mempermudah jalannya untuk mencari tumbal." "Tidak!" teriak Pak Umar saat lehernya diikat menggunakan rantai panas dan diseretnya oleh iblis Asmodeus dengan iblis lainnya seperti Gregos dan Siza yang akan menyiksa Pak Umar tidak henti-henti. "La ilaha illallah, tiada ada Tuhan selain Allah," teriak Pak Umar merintih kesakitan saat disiksa. Pak Umar memang sudah rela jika ia harus mati.
Setidaknya ia sudah berusaha untuk menyelamatkan istrinya meskipun gagal dan ia ditipu oleh orang tua yang bernama Kek Bore. Setelah Pak Umar meninggal disiksa oleh para bangsa jin dari kerajaan Wontira, Dewi Aether, dan Dewi lainnya, diperintah untuk membawa jasad Pak Umar kepada Ibu Laras sesuai perintah Ratu Evanor. Di rumah Ibu Laras sedang memasak ikan bandeng pindang di dapurnya. Namun tiba-tiba gemuruh suara kereta kencana kerajaan Wontira terdengar jelas di ruangan kamar khususnya. Ibu Laras segera mematikan kompor dan masuk ke dalam kamarnya. Ia melihat Dewi Aether sudah berdiri bersama dengan Dewi Lexiana dan Dewi Vexiana. Ibu Laras menjadi kebingungan. Ia merasa sudah memberikan tumbal. Kenapa para makhluk dari kerajaan Wontira datang berbondong-bondong membawa satu buah peti besar? Peti besar itu diletakkan di depan Ibu Laras yang duduk bersila. Apa ini Dewi? 4 bulan yang akan datang, kau tidak perlu mencari janin untuk tumbal pesugihan karena kami berhasil mendapatkannya sendiri, ucap Dewi Aether yang membuat Ibu Laras mengernyitkan alisnya. Maksud Dewi? Bukalah peti itu, buatlah dia jadi tumbal hari ini untuk 4 bulan ke depan, perintah Dewi Vexiana, yang membuat Ibu Laras langsung membuka peti yang besar dan panjang itu. Ibu Laras terbelalak kaget setelah melihat tubuh Pak Umar sudah hangus terbakar di hadapannya. Tidak, kenapa suamiku begini? Rengek Ibu Laras langsung menangis sambil memeluk Pak Umar. Suamimu mencoba mengeluarkan jimat yang ada di tubuhmu kembali. Itulah akibatnya jika berusaha menentang apa yang sudah kami tetapkan, jelas Dewi Lexiana. Ibu Laras terus menangis sesegukan, tangisnya meledak karena Pak Umar harus menjadi tumbal berikutnya. Ibu Laras terasa tidak ingin melepaskan pelukannya meskipun Pak Umar sudah hangus terbakar tidak bernyawa. Lakukan sesaji itu sekarang, perintah Dewi Aether kemudian. Ibu Laras merasa begitu terpaksa sekali melakukan ritual sesembahan itu kepada suami yang sangat dicintainya tersebut. Tubuhnya pun bangkit untuk menyiapkan sesaji untuk pesugihannya. Meskipun kedua matanya berlinang air mata tanpa henti. Maafkan saya Pak, maafkan saya sehingga kamu jadi korbannya. Laras menjerit masih belum bisa menerima kepergian Pak Umar. Setelah melakukan ritual pesugihan, Pak Umar berubah menjadi bersih dan kulitnya tidak terbakar. Para dewi membantu Ibu Laras untuk membaringkan Pak Umar di ruang tengah dan Ibu Laras tinggal mengumumkan kalau suaminya telah meninggal dunia. Para dewi Wontira itu kemudian pergi meninggalkan Ibu Laras sendirian. Ibu Laras segera memeluk suaminya sambil menjerit penuh histeris karena dirinya begitu menyesal telah melakukan pesugihan, sehingga suaminya sendiri yang menjadi korbannya. Pak, aku mohon bangun Pak, jangan tinggalkan saya Pak. Pak Umar tubuhnya sudah terasa dingin, bibirnya tampak membiru dan wajahnya mulai memucat. Ibu Laras akhirnya keluar rumah untuk mengumumkan kabar duka atas meninggalnya Pak Umar. Satu kampung desa durian digemparkan dengan kabar kematian Pak Umar secara mendadak. Kok bisa? Padahal kemarin masih saya lihat dia di kebun. Pak Umar barusan saja nyapa saya sebelum meninggal. Kenapa ya? Kelihatannya sehat-sehat saja. Kasihan Pak Umar, umurnya tidak panjang. Iya, padahal dia orang baik loh. Dari mulut ke mulut menceritakan soal Pak Umar yang mati mendadak karena sebelum meninggal, Pak Umar terlihat sehat bugar dan masih berinteraksi di desa Durian dan desa Asam. Ibunya, Nek Rukma, saja tidak menyangka kalau Pak Umar akan meninggal secepat itu karena Ibu Rukma tidak mendapat tanda-tanda kematian anaknya. Sakit apa kau nak? Kenapa tidak bilang kalau kau sakit? Rinti Nek Rukma memeluk Pak Umar. Ibu Laras merekayasa cerita kalau sebenarnya Pak Umar mempunyai penyakit serius sehingga ia ingin menghabiskan waktunya bersama dengan Nek Rukma sebelum ajal menjemputnya. Ibu Laras beralasan diminta tidak bicara oleh Pak Umar karena tidak ingin kalau penyakitnya menjadi beban pikiran untuk Nek Rukma ibunya. Semua orang percaya dengan cerita palsu yang dibuat oleh Ibu Laras, termasuk Aldi putranya dan Nek Rukma mertuanya. Aldi ikut mensolatkan dan menguburkan jasad ayahnya. Ia sangat merasa kehilangan sang ayah yang menjadi panutannya. Pak Umar laki-laki yang lemah lembut dan pekerja keras, ia juga rajin beribadah. Para warga desa turut berduka atas kehilangan Pak Umar, suami Ibu Laras. Mereka juga memberikan ucapan bela sungkawa untuk menguatkan Ibu Laras yang sedari tadi menangis. Menangis karena menyesal membuat Pak Umar menjadi tumbal pesugihannya. Ani dan Dewa Azel ikut menyaksikan pemakaman Pak Umar.
Setelah selesai dimakamkan, Ani bertanya kepada suaminya, apakah kematian Pak Umar ada hubungannya dengan pesugihan Ibu Laras. Ada. Pak Umar berusaha mengeluarkan jimat yang tertanam pada Ibu Laras. Oleh sebab itu, Pak Umar binasa karena disiksa oleh para jin di kerajaanku. Ucap Dewa Azel yang membuat Ani menelan ludahnya. Jadi Ibu Laras tahu dan membiarkan suaminya disiksa? Ibu Laras tidak tahu. Dia hanya tahu suaminya sudah meninggal. Pak Umar dibawa ke kerajaan kami lebih dulu dan setelah meninggal, lalu jasadnya diantar. Ani mendelik ngeri ke arah suaminya. Namun Dewa Azel sedikit agak berbeda. Ia tidak pernah melarang Ani beribadah. Bahkan Dewa Azel pun ikut sembahyang dan menjadi imam untuk Ani. Di kerajaan Wentira, sama seperti halnya di dunia, berbagai macam keyakinan. Aku menganut sama seperti agamamu. Dewa Azel seakan mengetahui apa yang ada di pikiran Ani, meskipun tetap tidak masuk akal bagi Ani jika seseorang manusia harus menikah dengan bangsa jin. Kematian Pak Umar terus saja menjadi perbincangan warga di desa Durian. Ada yang mengatakan kalau kematian Pak Umar sangatlah tidak wajar. Belum lagi Ibu Laras yang terlihat terguncang dan seperti orang yang tidak waras karena kehilangan suaminya. Ibu Laras terus saja duduk termenung di teras rumah dengan tatapan kosong. Dina dan Wilda yang memperhatikan Ibu Laras dari dalam warung makan tampak merasa heran. Meninggalnya Pak Umar ada hubungannya ndak sih dengan bangsa jin Wentira yang pernah diceritakan sama kita? Tanya Wilda kepada Dina sambil melirik ke arah Ibu Laras dari jendela warung makan. Ndak tahu, sepertinya ada ya. Saya jadi ngeri mau kerja di sini. Tapi mau gimana lagi? Pekerjaan yang tidak berijazah dengan gaji yang lumayan kan cuma di sini. Bisa saja, kan kalau suaminya Ibu Laras itu dijadikan tumbal, saut Wilda kemudian. Jangan bicara sembarangan, Ibu Laras tidak mungkin pakai tumbal. Siapa tahu dia hanya saling mengenal dengan sebangsa jin. Dina menepis pikiran buruk Wilda. Emangnya ada manusia yang mau berteman sama jin? Aneh deh kamu. Mulai dari Ibu Laras jadi tajir melintir punya usaha, kebun, sawah di mana-mana itu sebenarnya patut dipertanyakan. Tukas Wilda kemudian. Suara seperti tutup dandang yang terjatuh terdengar nyaring dari dapur sehingga Dina dan Wilda terlonjak kaget dan segera berlari ke dapur. Apa itu? Dina hanya mendapati tutup dandang kuah soto terjatuh dari dandangnya. Kok bisa jatuh sih? Kan apinya tidak nyala, kuahnya tidak meluap. Dina menjadi keheranan dan kembali menutup dandang itu. Sementara Dina langsung mencuci tangannya di wastafel dan melihat ke arah cermin. Dina dikejutkan dengan suasana warung makan yang begitu sangat mengerikan sehingga ia menelan ludah. Dina menyaksikan banyak makhluk halus yang terlihat dari pantulan cermin. Ada yang duduk di meja, di kursi, bahkan di pojokan warung. Yang lebih mengerikan lagi, di tempat etalase makanan terlihat seperti sosok anak-anak sedang meludahi dan mengencingi makanan yang tersedia. Dina langsung berbalik melihat warung makan yang baru dibuka itu tampak sepi. Ia kembali berbalik ke arah cermin dan masih tetap melihat penampakan yang mengerikan. Dina segera berbalik lagi. Dina berteriak saat Wilda berdiri tepat di belakangnya. Kau kenapa sih? Lihat aku macam kau lihat setan saja. Gerutu Wilda yang menggeser tubuh Dina karena ia ingin mencuci tangan. Nafas Dina terasa ngos-ngosan dan degup jantungnya tidak beraturan. Apa yang baru saja ia lihat di cermin tampak nyata dan jelas. Will, kenapa? Coba kau bercermin. Apa kau melihat ada makhluk halus di sana? Dina mencoba menyuruh temannya dengan gugup. Wilda pun bercermin dan tidak melihat apapun yang ada di cermin itu selain pantulan dirinya. Kau mengejek saya? Cuma ada saya di sini. Masa saya makhluk halus? Runtuk Wilda yang salah paham pada Dina. Nggak, Will. Tadi saya bercermin di situ terus nampak jelas sekali kalau ada. Dina, Wilda! Teriak Ibu Laras yang menghentikan ucapan Dina. Mereka langsung keluar mengambil Ibu Laras. Iya, kenapa Bu? Tanya Wilda dan Dina berbarengan. Nanti kalian tutup jam 3 ya. Terus temani saya keliling lagi uang baju ke daerah kebun kopi. Ucap Ibu Laras. Wilda dan Dina menjadi saling pandang. Oh iya Bu, saut Wilda dan Dina pun mengangguk. Tatapan Ibu Laras terus saja terlihat kosong. Wajahnya pun memucat dan bibirnya memutih. Ia masih belum terima dengan kematian suaminya karena para bangsa Wentira menyiksa Pak Umar dengan kejam. Ibu Laras ingin membalaskan dendam terhadap para bangsa Wentira, namun ia tidak mengerti cara melakukannya.
Apabila Ibu Laras membuat masalah, maka kematian akan menjemputnya dan siksaan lebih kejam daripada yang mereka lakukan terhadap Pak Umar suaminya. Ibu Laras pun bergegas pergi untuk tidur sebentar karena sore nanti ia ingin pergi menagih ke daerah kebun kopi. Baru saja Ibu Laras masuk ke dalam rumahnya, ia dikejutkan kehadiran Dewi Aether yang berdiri di depan kursi sofa rumahnya. "Dewi, ada apa?" tanya Ibu Laras. Ibu Laras berusaha mengingat sesuatu. Ia takut kalau melupakan sesaji yang diberikan karena terlalu larut dalam kesedihan. "Tidak, aku hanya ingin mengingatkanmu, Laras. Kamu harus terus mencari tumbal. Meskipun suamimu sudah kamu tumbalkan selama 4 bulan ke depan, kamu harus sediakan janin kembali untuk tumbal berikutnya," ucap Dewi Aether. Ibu Laras terpaksa meminta bantuan para jin Wentira kembali untuk membuat Sarah mengandung. Setelah 4 bulan ia mengalami keguguran agar usia kandungannya bisa tepat untuk dijadikan tumbal. Meskipun hatinya sangat teriris karena harus menumbalkan calon cucunya kembali. Namun hanya dengan cara seperti inilah agar dirinya dapat selamat dan tetap hidup. Apalagi dirinya mengetahui bahwa Aldi anaknya mandul. Sarah disetubui oleh bangsa jin Wentira yang membuat Ibu Laras sangat merasa bersalah kepada menantunya. "Raut wajahmu tampak tidak senang, Laras. Apa kau sudah bosan dengan perjanjian ini?" tanya Dewi Aether yang membuyarkan lamunan Ibu Laras. Ibu Laras segera menggelengkan kepalanya. "Tidak Dewi, hanya masih berkabung saja karena kehilangan suami saya." "Ingat perjanjianmu, Laras. Nanti malam aku akan memerintahkan sosok jin untuk datang ke rumah menantumu," ucap Dewi Aether dan Ibu Laras mengangguk. "Baik Dewi," sahut Ibu Laras gugup. Setelah Dewi Aether menghilang, Ibu Laras meraup kasar wajahnya dan merebahkan tubuhnya di sofa. Ia menatap langit-langit rumahnya yang tampak mewah dengan lampu hiasan begitu indah. Ibu Laras sadar, kekayaan bukanlah segalanya saat ia sudah merasa kehilangan orang yang dicintainya. "Kamu tidak apa-apa kan? Saya tinggal. Saya mau pergi berburu durian dulu malam ini dengan Noval, supaya tidak banyak dicuri orang," kata Aldi sambil mengenakan hoodie untuk menghangatkan tubuhnya. "Iya, tidak apa-apa sayang," jawab Sarah sambil memberikan lampu senter pada Aldi suaminya. Aldi mengecup kening Sarah dan meminta istrinya mengunci pintu rumah rapat-rapat. Aldi sudah menyarankan Sarah untuk tinggal di rumah orang tuanya yang bersebelahan dengan rumah Sarah selama Aldi tidak ada di rumah. Namun Sarah menolak karena merasa ia tidak takut sendirian. "Kalau ada apa-apa kabari Dek. Atau teriak saja panggil ibu kamu di sebelah." "Iya kak," sahut Sarah. Aldi segera pergi ke kebun durian bersama dengan Noval untuk menjaga durian yang jatuh agar tidak diambil oleh orang lain. Setelah jam sudah menunjukkan pukul 01.05, Sarah mendengar pintu rumah ada yang mengetuk. Ketukan pintu itu tampak halus sekali. Sarah langsung mengucek matanya dan beranjak dari tempat tidur. Sebelum membuka pintu rumah, Sarah melihat ke arah jam dinding. "Masih jam 1 malam, kok Kak Aldi sudah pulang ya?" tanyanya sambil berjalan perlahan menuju pintu rumah dan mengintip dari jendela terlebih dahulu. Sarah melihat Aldi yang sedang berdiri di balik pintu sehingga Sarah segera membukanya. "Kak, kok sudah pulang? Tidak ada durian jatuh?" tanya Sarah saat baru saja membukakan pintu rumah. Aldi tidak menjawab dan terus masuk ke rumah dan akhirnya Sarah menutup pintu rumahnya. Aldi langsung memeluk Sarah dan mencumbunya dengan ganas sehingga Sarah terbuai dan mereka saling berhubungan. Setelah bersenggama, Sarah tertidur lelap sampai akhirnya kicauan burung dan sinar matahari yang masuk lewat sela-sela ventilasi membuat Sarah menyipitkan matanya dan terbangun. Sarah mencari di mana Aldi berada dan segera mengenakan pakaiannya yang dari tadi terbuka. "Dek, buka pintunya. Saya pulang bawa durian banyak nih," teriak Aldi yang membuat mata Sarah membola dan segera berlari membuka pintu rumah. "Kak, kamu baru pulang?" tanya Sarah heran. "Iya, duriannya banyak. Tadinya masih mau tinggal di sana, tapi saya lapar. Kamu bikin sarapan sana," kata Aldi sambil menunjuk ke arah gerobak yang penuh dengan buah durian. Sarah malah tertegun kebingungan karena semalam ia berhubungan dengan Aldi terasa sangat nyata sekali, hingga tubuhnya polos tidak mengenakan selembar pakaian sama sekali. "Kau bengong, saya lapar Sarah," seru Aldi yang membuyarkan lamunan Sarah. Sarah segera menyiapkan makanan untuk suaminya. Meskipun dalam hatinya menggumam, siapa lagi yang menyetubuinya malam tadi, yang sama persis seperti Aldi suaminya. Sementara itu sambil membuat sarapan untuk Aldi, Sarah terus saja melamun memikirkan kejadian semalam. "Dek, semalam tidur kamu pulas ya?" tanya Aldi yang langsung mengambil handuk di dapur sehingga membuyarkan lamunan Sarah.
Iya kak. Aldi langsung bergegas mandi. Sebenarnya Sarah ingin menceritakan semua kejadian itu pada suaminya. Namun ia takut Aldi beranggapan kalau Sarah justru bercinta dengan pria lain. Tidak berapa lama setelah sarapan selesai dibuat, Sarah segera menemani Aldi untuk sarapan. Ia terus memperhatikan suaminya yang menyantap makanan dengan lahapnya hingga Aldi menyadari kalau Sarah tengah memperhatikannya. Kamu kok malah diam saja? Mikirin apa? Tanya Aldi sambil mengunyah makanannya. Enggak kak, jawab Sarah tersipu kemudian melanjutkan sarapannya. Nanti saya mau ke rumah ibu kasih durian buat ibu. Sekalian mau tanya kabarnya ibu juga. Dia sepertinya masih sedih karena kehilangan bapak, kata Aldi. Bapak kamu sakit apa kak? Kok mendadak yang sakitnya? Aldi mengangkat kedua bahunya. Udah tahu saya dek. Saya saja baru tahu setelah bapak meninggal. Saya pikir bapak sehat-sehat saja. Sarah tertegun. Ia pernah melihat kejadian aneh di rumah ibu Laras, ibu mertuanya saat baru menikah. Melihat makanan yang bentuknya terlihat mengerikan. Sarah menjadi bertanya-tanya sebenarnya ada apa dengan ibu mertuanya. Kak, kamu gak pernah lihat ibu aneh-aneh? Tanya Sarah penasaran. Aneh kenapa? Sarah mengurungkan perkataannya. Ia takut Aldi berpikir kalau Sarah mencurigai ibu mertuanya. Setelah Aldi selesai sarapan, ia langsung memasukkan beberapa buah durian ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah ibunya. Sarah juga hendak pergi ke acara arisan di rumah Ani, temannya itu. Sarah ingin bertanya banyak tentang apa yang tengah terjadi kepadanya. Saat masih hanya ada dirinya dan Ani sambil menunggu yang lain datang, Sarah bercerita mengenai seseorang yang menyerupai Aldi suaminya yang bersetubuh dengannya, hingga Ani yang mendengar menjadi begitu terkejut. Sementara itu kebetulan Dewa Azel tidak ada di rumah karena ia sedang berada di alamnya. Ani bicara sangat hati-hati karena takut kalau Dewa Azel tiba-tiba muncul. Jadi kamu berhubungan sama orang itu? Tanya Ani dengan berbisik. Iya, saya pikir Aldi, jadi saya tanpa curiga dan langsung berhubungan dengannya. Kamu coba baca doa dulu sebelum berhubungan, Sar, supaya kalau memang dirinya bukan Aldi, dia pasti akan marah dan mengamuk. Saran Ani kemudian. Maksud kamu, jadi itu bukan Aldi? Bisa jadi itu jin atau makhluk halus yang menyerupai Aldi, kata Ani yang membuat Sarah tertegun. Memang saat ini sedang banyak rumor kalau terjadi seorang perempuan disetubuhi oleh makhluk halus. Ani, please, kamu jangan cerita ini sama Aldi ya, pinta Sarah sambil menggenggam tangan Ani. Iya, saya juga mau cerita tentang mertuaku. Sepertinya agak aneh dan kematian bapak mertuaku itu sangat gak masuk akal deh. Sarah kembali bercerita. Ani sudah mengetahui apa yang terjadi dalam keluarga Ibu Laras, tetapi apakah ia harus menceritakan semuanya kepada Sarah? Waktu saya baru saja nikah, saya tinggal di rumahnya beberapa hari. Saya selalu disuguhkan makanan yang terlihat sangat enak sekali, tapi semua berubah setelah saya membaca doa. Makanan itu menjadi buat saya shock, kata Sarah yang membuat Ani bingung untuk menjawabnya. Kalau kayak begitu kenapa ya? Apa ada hubungannya dengan meninggalnya bapak mertuaku? Tanya Sarah kemudian. Itu hanya ibu mertuamu yang tahu, Sar. Saya tidak pernah tahu soal itu sih. Ani juga berpikir apakah Pak Umar menjadi tumbal pesugihan Ibu Laras. Kalau iya, mengapa Ibu Laras begitu tega menjadikan suaminya sebagai tumbalnya? Sar, pokoknya kamu jangan pernah lepas berdoa ya. Hanya doa yang akan menyelamatkan kita, pinta Ani sambil menggenggam kedua tangan sahabatnya itu. Pada saat malam harinya, Sarah tidak ingin Aldi meninggalkannya lagi. Namun karena Ibu Laras minta ditemani ke perbatasan kota, Aldi terpaksa harus meninggalkan Sarah. Sepertinya Ibu Laras sengaja membuat Sarah tetap sendirian agar jin Wentira bisa datang menyerupai Aldi. Tidak lama kok Sarah, mungkin jam 11 malam sudah pulang. Iya Bu, jawab Sarah meskipun terasa berat. Ia harus terpaksa membiarkan Aldi mengantar ibunya. Setelah suami dan ibu mertuanya pergi, Sarah segera mengunci pintu rumahnya. Detak jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Tubuhnya gemeteran. Sarah sempat berpikir apakah sesuatu akan terjadi terulang kembali pada dirinya seperti kemarin malam jika dirinya ditinggal pergi oleh Aldi suaminya. Rasa kantuk tidak kunjung datang. Mata Sarah kesulitan untuk tidur karena perasaannya gelisah. Ia selalu melihat jam dinding berputar. Jam 10 malam, gumamnya dan segera menarik selimut dan berusaha memejamkan matanya. Tok tok. Sarah terkejut mendengar suara ketukan pintu. Kemudian ia mengintip lewat jendela kamarnya, tampak Aldi tengah berdiri di luar pintu rumahnya. Sarah semakin ketakutan dan membiarkan Aldi berdiam dahulu begitu lama. Ia memilih untuk menelpon suaminya.
berdering. Tetapi di luar sana Aldi tidak mengecek ponselnya. Tidak ada dering ponsel yang terdengar. "Kak, angkat kak," resah Sarah meminta Aldi untuk mengangkat teleponnya. "Nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi." "Ah, sialan," runtuk Sarah sambil menggigit kuku jari tangannya. Tok tok tok. Sarah terlonjak kaget karena ketukan pintunya semakin keras terdengar dan Aldi suaminya masih belum mengangkat teleponnya. Sarah semakin ketakutan. Tubuhnya gemeteran dan membiarkan suara ketukan pintu itu berbunyi. Sarah kemudian merebahkan tubuhnya dan mencoba tidak menghiraukan suara ketukan pintu itu. Ia menutup dirinya dengan selimut. Sarah mendengar ketukan pintu itu tidak lagi terdengar. Nafasnya menjadi lega dan coba mengintip melalui jendela kamarnya. Rupanya makhluk yang menyerupai Aldi sudah terlihat. "Kenapa kau tidak buka pintu rumah?" Sarah membalikkan tubuhnya, melihat Aldi sudah berada di belakangnya. Anu kak, saya kira bukan kamu yang ada di luar tadi. Kamu masuk rumah lewat mana?" "Lewat pintu belakang," jawab Aldi datar. Sarah terdiam. Pintu belakang itu hanya dapat dibuka kuncinya dari dalam. Kenapa Aldi bisa masuk lewat pintu belakang? Pikir Sarah. Jelmaan Aldi itu menghampiri Sarah dan mencoba mencumbuinya, tetapi Sarah terus menghindar. "Kak, ada baiknya kalau kita berhubungan baca doa dulu yuk," ajak Sarah dengan bibir yang sedikit keluh dan terus mencoba menghindari ciuman dari Aldi. Jelmaan Aldi tidak menghiraukan perkataan Sarah dan kemudian memeluk Sarah erat sehingga ia langsung jatuh terbaring di kasur. Di dalam hati Sarah membaca doa berhubungan badan dengan suami. Sontak jelmaan Aldi langsung kepanasan dan beringsut mundur. "Apa yang kamu lakukan?" "Saya hanya baca doa kak." "Ah!" teriak jelmaan Aldi kelojotan kulitnya terbakar. Mata Sarah membola saat jelmaan Aldi mengamuk kepanasan sampai kulitnya terasa terbakar. "Manusia sialan," runtuk jelmaan Aldi yang kemudian pergi menembus pintu rumah bagian depan yang masih terkunci. Sarah mengikuti dan mengintip sosok itu lewat jendela samping pintu rumah. Setelah terlihat sedikit menjauh, makhluk itu menjelma menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan. Sarah mengusap dadanya yang terasa sesak karena degupan jantungnya begitu kencang. "Jadi selama ini benar dia bukan Aldi, tapi makhluk itu," desis Sarah yang masih tidak percaya. Tidak lama ponsel yang masih Sarah pegang berdering. Ada panggilan masuk dari Aldi suaminya. Sarah segera mengangkat telepon itu. Sarah menceritakan yang sudah terjadi pada dirinya. Aldi awalnya seperti kurang percaya kepada istrinya. Tapi dengan gelagat Sarah yang tambah ketakutan, Aldi menjadi yakin jika istrinya mengalami hal itu. Ibu Laras pun menjadi penasaran dan bertanya langsung kepada Aldi apa yang sudah terjadi pada Sarah. "Jin itu menyerupai saya, Bu. Dia mengetuk pintu rumah berkali-kali. Nggak dibuka malah muncul di kamar tiba-tiba. Syukurnya Sarah baca doa dan jin itu kepanasan." "Sial, kenapa kali ini Sarah malah menghindar dan bisa tahu kalau makhluk itu bukan Aldi?" Ibu Laras menggerutu dalam hatinya. "Memangnya ada jin seperti itu ya? Baru tahu Ibu," kata Ibu Laras yang berpura-pura tidak mengerti. "Sarah setiap saya nggak ada hampir diganggu terus Bu. Makanya dia nggak mau kalau saya keluar malam. Kita harus segera pulang Bu." Aldi pun langsung memasang sabuk pengamannya untuk segera pulang. Ibu Laras hanya mengangguk, namun dalam hatinya menjadi begitu geram karena jin Wentira tidak berhasil menyetubuhi menantunya. Ibu Laras pun kemudian berpikir bagaimana jika Sarah belum juga hamil waktu 6 bulan ke depan. Itu berarti membuatnya tidak bisa mendapatkan tumbal janin tersebut. Ibu Laras terus mencari cara agar jin Wentira bisa kembali menyetubuhi menantunya. Tersisa waktu 2 bulan untuk mencari tumbal itu. Perasaan Ibu Laras semakin cemas dan ia tidak tahu harus mencari tumbal pesugihan itu kemana lagi. Di desa Durian dan desa Asam tidak ada yang sedang mengandung terkecuali Ani. Namun tidak mungkin ia akan menumbalkan janin Ani karena bayi yang dikandungnya adalah bayi dari bangsa Wentira juga. Selama Sarah mengetahui kalau ada makhluk yang menyerupai Aldi, setiap hendak berhubungan badan dengannya, Sarah selalu membaca doa sehingga ia tahu mana Aldi yang asli dan mana jin yang menyerupai suaminya. Sarah itu tidak berguna. Dia tidak bisa menghasilkan janin untukku." Ibu Laras segera berpikir untuk mencoba mencari wanita yang sedang mengandung. Ia meminta Dina dan Wilda untuk ikut mengantarnya berjualan baju ke luar desa. Namun saat itu hanya ada Dina yang ikut menemani Ibu Laras dan sampai ke daerah kota Palu, daerah Poboya, untuk berdagang pakaian. Dengan bermoduskan berjualan baju, Ibu Laras ternyata sedang mencari tumbal. "Sampai ke Poboya kita jual baju Bu?" tanya Dina merasa heran sambil melihat Ibu Laras mengemudikan mobilnya. "Iya, kalau pembayaran kan bisa via transfer. Saya mau usaha pakaianku dikenal di kota Palu dan di Kabupaten Montong."
jawab Ibu Laras sambil memperhatikan jalan pedesaan. Poboya adalah daerah yang terlihat seperti padang pasir, gersang, dan panas. Di sana masyarakat Palu biasanya bekerja menambang emas. Tidak lama sambil berkendara, Ibu Laras melirik ke sana kemari melihat penduduk yang ada di luar rumah, sehingga ia melihat ada sebuah balai bambu di mana ibu-ibu sedang berkumpul menikmati rujak buah. Pasti di sini ada yang sedang hamil, siang hari makan rujak. Ibu Laras menghampiri sekumpulan ibu-ibu bersama dengan Dina. Ia juga memperhatikan ada satu wanita yang sedikit besar perutnya, seperti sedang mengandung. Ibu Laras memperkenalkan diri dan mulai mempromosikan barang yang ia jual, seperti pakaian dan kosmetik. Bisa ditempo dalam jangka waktu 1 bulan, ataupun bisa dicicil dengan bayar per minggu. Sekumpulan ibu-ibu itu pun mulai sibuk memilih pakaian yang cocok dengan mereka. Ibu Laras memperhatikan wanita perutnya yang sedang membunjit itu. "Bu, lagi hamil ya?" "Iya, sudah 4 bulan," jawab wanita tersebut yang bernama Ibu Sakinah. "Boleh pegang perutnya ndak? Soalnya saya sudah lama ndak ambil hamil." Dalih Ibu Laras yang membuat Dina semakin heran dengan perilaku Ibu Laras. "Hamil bagaimana? Sudah tua dan suaminya sudah meninggal, bagaimana bisa hamil?" batin Dina. Dina merasa ini hanya akal-akalan Ibu Laras saja, dan ia semakin yakin kalau bosnya sedang mencari tumbal. Sementara itu Ibu Laras dipersilakan memegang perutnya oleh Ibu Sakinah. Ibu Laras pun kemudian segera memegang lembut perut wanita itu. Berarti 2 bulan lagi usia kandungan ini sudah 6 bulan. Ibu Laras pun menargetkan janin Ibu Sakinah untuk menjadi tumbalnya dengan memegang perut wanita hamil itu untuk menandainya. Setelah selesai ibu-ibu di tempat itu memilih pakaian dan kosmetiknya, Dina pun sibuk mencatat semua yang barang dagangan yang sudah dipilih. Sesudah itu Ibu Laras pun kembali pulang dengan perasaan lega. Ia cukup tenang, akhirnya telah berhasil mendapatkan tumbal pesugihannya untuk 2 bulan ke depan. Pada saat sudah malam harinya, Ibu Laras hendak beristirahat untuk tidur. Terdengar suara erangan yang begitu menyeramkan dan membuat Ibu Laras membuka matanya kembali. Ibu Laras terbangun dari tidurnya dan terduduk mencari sumber suara erangan itu berasal. Namun tiba-tiba saja muncul di balik pintu yang tertutup, tampak sosok makhluk yang menyeramkan bertubuh tinggi besar. Dia adalah jin dari bangsa Wentira, seperti hendak menuntut balas atas perbuatan menantunya Sarah. "Kenapa Sarah bisa tahu kalau kau bukanlah suaminya? Masa bangsa jin tidak bisa lebih pintar mengelabui manusia?" Protes Ibu Laras yang membuat jin Wentira itu justru menjadi geram. Jin itu menghampiri Ibu Laras dan mencekiknya hingga ia gelagapan. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Ibu Laras yang kesulitan bicara. "Berikan aku perempuan yang dapat memuaskan hasratku, atau kau yang akan aku setubui." Ancaman makhluk itu membuat Ibu Laras menjadi ketakutan. "Tidak ada, saya tidak punya siapapun lagi selain menantuku," saut Ibu Laras yang membuat jin itu tampak marah besar, kemudian melempar tubuh Ibu Laras ke dinding. Ibu Laras pun menjadi hilang kesadaran, kemudian disetubui oleh sosok jin Wentira itu. Namun setelah beberapa lama Ibu Laras mulai sadarkan diri. Ia terkejut, sudah berada di atas kasur tanpa mengenakan busana selai benang pun. Ibu Laras berpikir kalau jin Wentira itu telah menyetubuinya. "Bangsat, kenapa harus saya yang jadi pelampiasannya?" maki Ibu Laras penuh amarah. "Bagaimana jika saya hamil?" Ibu Laras mulai cemas. Tubuhnya bergetar menahan amarah yang membuat dirinya mengamuk mengacak-ngacak meja riasnya. "Jin sialan, dasar bangsa-bangsa anjing," maki Ibu Laras kemudian. Terdengar suara guntur menyambar masuk ke dalam rumah. Ibu Laras terkejut sampai ia menutupi telinganya dan menyelimuti tubuhnya yang masih tidak berbusana. "Lancang kau bicara, kalau bangsa kami adalah bangsa anjing, Laras." Suara parau terdengar di antara gemuruh guntur yang terdengar. Meskipun wujudnya tidak terlihat, suaranya tampak menggema membuat Ibu Laras ketakutan. "Tidak, saya tidak sengaja. Saya hanya..." Kilat menyambar kembali ke arah dinding rumah Ibu Laras dan menghanguskan bingkai foto yang terpajang di sana. Bingkai foto Ibu Laras dan Pak Umar terjatuh pecah dan terbakar. Ibu Laras pun menangis dan memohon ampun atas kelancangan bicaranya. "Maafkan saya tidak terkendali. Karena marah, saya disetubui dengan jin bangsa kalian," rengek Ibu Laras membela dirinya. Angin berembus kencang menggoyangkan gorden rumah Ibu Laras. Bangsa Wentira bagi marah besar karena Ibu Laras tidak terima saat jin Wentira menyetubuinya. Ibu Laras terus menangis memohon ampun agar dirinya tidak mendapatkan hukuman. Ibu Laras menangis tergugu karena ketakutan, tetapi suara gemuruh itu pun menghilang bersama dengan hujan lebat beserta angin yang kencang tersebut.
Ibu Laras dapat bernapas lega dan ia berharap para jin Wentira mau mengampuninya. Namun rasa kekhawatiran Ibu Laras tetap ada karena ia takut kalau dirinya akan mengandung. "Apa kata orang kalau aku hamil anak jin?" gumamnya ketakutan. Ibu Laras menggerutu karena di dalam hatinya ia tidak ingin para jin Wentira mendengar keluh kesahnya lagi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.